kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan dari Tuhan satu-satunya untuk kita. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tak pernah patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama saudara kita nyatakan, haleluya, Kau ada dalam hati. Yes Lord, tak pernah patah semangatku Tuhan, tak pernah hilang kekuatanku, hanya karena dari-Mu Yesus. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Come on, John, say, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Semua jemaat yang bersukacita, mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk Yesus. Katakan, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, selalu tidak pernah ada kata habis. Terlalu dalam untuk dipikirkan, terlalu lebar untuk dilihat. Tidak ada yang tidak mungkin dalam Yesus. Haleluya. Kalau semua bersukacita, kita sama-sama bertepuk tangan ya. Begitu besar kasih telah
telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu pada diriku. Tiada yang sepertimu, amin. Oh yes Lord, ku puji kau selalu. Say, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Lebih semangat lagi jemaat, katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang bermulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. One, two, three, say. Betapa dalamnya,
jiwa kita. Terima kasih Tuhan, karena Kau hadir di dalam kehidupan kami. Oh Yesus, semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan Yesus, kemuliaan-Mu berkati. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang
berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, oh hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Terima kasih Yesus, sungguh benar Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Segala pujian, ucapan syukur hanya bagimu Bapa. Sembah Dia, puji Dia, Dia layak.
Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Bapa, biar ini terus menjadi kerinduan kami. Seperti Musa berkata, saat orang Israel menjauh dari Tuhan, takut mau dengar suara Tuhan. Orang Israel bilang, Musa kamu aja yang dengar suara Tuhan. Tetapi Musa berkata, aku hendak mendekat, approach di mana Tuhan berada. Hari ini saudara-saudara, mendekat kepada Tuhan biar menjadi satu turning point. Kita semua mau mendekat di mana Tuhan berada. Amin. Karena Dia layak. Dia layak dipuji dan disembah. Dia Allah kita. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Semua sukacita di rumah Tuhan. Berikan kepada saudara kanan kiri. Saya bersukacita ada di rumah Tuhan pagi hari ini. Atas nama Senior Pastor Paul dan Pastor Joyce Tan, menyambut semua saudara-saudari yang datang ke tempat ini pagi hari ini juga yang mengikuti kebaktian online. Selamat datang, selamat berbakti. Semua saya lihat pada ketawa, sukacita. Dan saya percaya ini adalah satu sikap di mana di dalam hadirat Allah datang ke rumah Tuhan dengan satu ekspektasi, amin. Dan sebelum kita membawa persembahan kita, persembahan buah sulung, persembahan juga untuk pembangunan gereja dan persembahan lainnya. Ada satu firman yang saya belajar di sini di dalam Keluaran 10 ayat ke-26. Di situ dikatakan, saya baca dari 25 dulu ya. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan, korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Ini Musa lagi bicara sama Firaun. Dan Musa selanjutnya berkata, dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Jadi di sini itu ada negosiasi. Kalau kita baca seluruh daripada cerita bangsa Israel, orang Israel ada di Mesir, di mana orang Israel berteriak untuk Tuhan menolong mereka keluar dari Mesir, benar. Dan di situ terjadi berbagai macam tulah. Dan ini cerita terakhir, ini di cerita terakhirnya orang Israel itu disuruh keluar, diperbolehkan keluar oleh Firaun dengan membawa semua kaum pria, wanita, anak dan seluruh ternak. Tapi sebelumnya itu nggak boleh. Yang Firaun izinkan hanya kamu boleh keluar, tapi cuma yang pria aja. Terus wanita sama anak sama ternak di mana? Ya tinggal di Mesir. Musa bilang, no, itu yang bukan Tuhan katakan. Itu yang bukan Tuhan janjikan. Kalau keluar semua. Lalu Firaun bilang, ya gak bisa kalau gitu. Akhirnya terjadi tulah lagi. Dan Firaun bilang, oke, kalau gitu pria boleh keluar, wanita, anak-anak boleh keluar dari Mesir. Tapi harus tinggal ternak. Kalau Anda jadi saya, kalau kita semua jadi Musa di posisi orang Israel, keluar aja lah. Ya kan? Ternak urusan nanti, yang penting bebas. Ini sudah berapa puluh tahun ini, berapa ratus. 430 in total, bayangkan. Ada kesempatan, tapi Musa bilang, no negosiasi. Tuhan bilang, mesti orang juga plus ternak, karena ternak perlu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Disinilah saya belajar. Iblis itu pintar, suka kasih kita negosiasi. Di misleading kitanya. Persembahan persepuluhan disuruh tuh 1/10. Bukan selain 1/10. Bukan 1/8, 1/9 setengah juga gak ada.
1/10. Ada kala kita tuh gak sadar di-mislead sama Tuhan. Dan kita nurut karena kita lupa akan janji Tuhan. Gimana kalau pagi hari ini kita ingat lagi apa yang Tuhan janjikan di Maleakhi. Bahwa saat kita membawa persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan, Tuhan Allah kita yang setia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dia akan membuka tingkap-tingkap langit. Dia akan menghadik pelahap lompat memberi pindahan dari hidup kayak kita. Abundance menjadi bagian dari anak-anak Tuhan. Jangan mau di-mislead sama enemy. Jangan mau terima negosiasi. Kalau kita lihat akhirnya itu bukan cuma semua dari pria, wanita, ternak tetapi dikasih bonus sama Tuhan. Orang Israel yang wanita minta sama orang Mesir jewelry, perhiasan mereka, baju mereka yang indah-indah jadi bagianmu. Saat kita setia menanti janjinya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, persisten. No, this is yang Tuhan janjikan, aku harus lakukan ini. No negosiasi iblis. Tidak ada kamu bisa misleading aku. Dan kita akan menerima bagian penuh yang Tuhan janjikan. Amin. Mari kita semangat lagi. Memberikan persembahan, membawa persembahan persepuluhan. Persembahan buah sulung. Dan seluruh yang Tuhan bicara pada kita untuk pembangunan training center. Generasi muda butuh kita generasi tua. Amin. Untuk pave a way buat mereka. Amin. Mari semangat lagi, percaya yang Tuhan bicara sama kita, ya dan amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Ini kami Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau mempercayai lagi firman-Mu, ya dan amin Tuhan. Bila mana ada yang mulai khawatir, apakah ya Tuhan akan mencukupi, apa ya Tuhan akan memelihara. Saudara, di ayat itu ya, ada satu ayat di mana seringkali bangsa Israel itu menanyakan, apakah Tuhan akan beserta? Berapa kali juga Tuhan tunjukkan, Tuhan selalu menyertai. Tuhan saat ini jamah setiap hati anak-anak-Mu yang mulai goyah, imannya menanyakan keberadaanmu, jamah. Dan pagi hari ini melangkah dengan iman, percaya, aku akan membawa persembahan persepuluhan, buah sulung, dan seluruh benih-benih yang harus aku berikan untuk dana pembangunan gereja. Dengan iman dan percaya bahwa Allahku yang berjanji itu setia. Dan aku akan menerima full janji Tuhan. Dan aku stop, tidak akan lagi mau mislead sama enemy. Tidak akan mau lagi negotiate sama enemy. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan saudara-saudari memberi kotak persembahan ada di depan. Dan bisa memberikan juga lewat cek, app, teks maupun sel. Nah, sebelum kita menyaksikan pengumuman di layar, ada 2 pengumuman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang nomor 1 adalah pada hari ini ya, jam 11, kita akan dilayani oleh Pastor Jean. Dia adalah Gembala Senior Harvest Rock Church di Pasadena. Dan dia telah memimpin bersama dengan Sue, istrinya, sejak tahun 1994. Jadi terima double portion, pagi dengar firman Tuhan, siang juga dengar firman Tuhan, amin. Nah yang kedua, hari ini adalah pendaftaran terakhir bagi saudara-saudari yang mengikuti kelas CGBT. Dan itu kelasnya akan diadakan pada Februari 15 ya, jam 1.30. Pendaftarannya $5. Jadi nanti ini ada QR code, Anda bisa scan untuk keterangan lebih lanjut dan untuk pendaftarannya. Jadi yuk kita semua equip ourselves untuk kita bisa maju. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hello City Blessing, welcome to church today. If this is your very first time with us, we're so glad you're here. My name is Garrett and I'm excited to share today's Sunday announcement with all of you. Now, what a blessing it was to see all of our different campuses come together yesterday for our annual church day.
the very first one held in our very new training center. Now, this membership and appreciation gathering was truly a joy. It's always amazing to witness the fellowship, the love, and the excitement that fills our church when we come together as one body of Christ. Now, each campus shared their highlights, and Pastor Paul, our senior pastor, encouraged and challenged us as we step into this new year. Now, thank you to everyone who helped make Church Day possible, and to all of you who attended and celebrate with us. And today is Salt and Light Sunday, where we take a moment to share updates on important state and national issue. At the state level, California teachers have filed an emergency appeal with the U.S. Supreme Court after an appeals court reinstated policies that basically requiring teachers to hide students' gender identities from their own parents. Now, right now, these policies are keeping families in the dark and putting teachers in a difficult position. Now, at the national level, in a recent January statement about the Affordable Care Act, President Donald Trump mentioned, now you have to be a little flexible on HIDE. Now, pro-life organizations and conservative leaders are taking a firm stance that there is no flexibility when it comes to abortion, emphasizing the value of a culture of life. Now, for more details, please take a moment to read the Salt and Light newsletter available in the lobby after service. And next, we're now 2 weeks into our Healing Room Ministry for 2026. If you're in need of healing, our Healing Room Ministry are open every Sunday from 10:30 a.m. to 11:30 a.m. at our Walnut Campus, room 210, where we're ready to pray with you and for you. Walk-ins are always welcome. If you'd like to make an appointment though, visit cityblessing.org/healingroom. Also, make sure you mark your calendar for an upcoming Healing Room workshop on Sunday, March 15th. More details will be shared soon. And lastly, parents and students, we're excited to announce that Sela Youth Conference is back this year, happening Friday night, April 17th, and all day Saturday, April 18th. Now, this is a time for students ages 12 through 18 to pause, reflect, and seek the Lord together with their generation. Registration opens next week on February 15th, so be sure to save the date. All right, church, that's all for this week's Sunday announcement. Have an awesome Sunday. God bless you all. Selamat pagi saudara semua. Dalam keadaan baik, amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Siapa yang rindu mendengar suara Tuhan lebih lagi, saudara? Puji Tuhan. Ayo kita angkat kedua belah tangan kita. Buka hati kita. Tuhan Yesus, kami mau mendengar suara-Mu lagi ya Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan. Biar Engkau singkapkan perkara yang sederhana Tuhan, yang bisa merubahkan hidup kami. Oh Tuhan, biar adanya pencelikan Tuhan, mata rohani Tuhan. Kalau seringkali kami mungkin masih belum bisa melihat, belum bisa melakukan Tuhan. Saat pagi ini Tuhan, saat firman-Mu diberitakan, biar Roh Kudus mencelikkan segala sesuatu yang selama ini belum bisa kami lakukan. Dan biar umat-Mu mendengar suara-Mu dengan jelas going forward Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau urapi pembicara dan pendengar. Setiap kami Tuhan perlu mendengar suara-Mu, termasuk hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi ini, kami percaya sudah ada porsi yang sudah Engkau siapkan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Siapa yang mengucap syukur pagi ini saudara-saudara? Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saya akan langsung saja. Kita di tema apa bulan ini saudara? Ada yang ingat? God's voice ya, artinya suara Tuhan. Siapa yang tahu suara Tuhan itu sangat powerful sekali saudara-saudara? Suara Tuhan itu sangat powerful sekali. Ada amin semuanya? Ayo kita baca Kejadian 1, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa yang dikatakan berikutnya? Berfirmanlah Allah,
jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi kuasa firman itu sangat luar biasa sekali. Bahkan semua ciptaan kecuali manusia itu dijadikan oleh karena apa? Firman, saudara. Ngerti ya? Kan 6 hari Tuhan menciptakan. Nah itu Tuhan menciptakan langit dan bumi, planet-planet dan sebagainya, tumbuhan, ikan di laut, semua tuh binatang-binatang itu Tuhan ciptakan dengan firman-Nya. Ya. Jadi firman Tuhan itu sangat berkuasa. Suara Tuhan itu sangat luar biasa sekali. Oleh karenanya itu iblis berusaha sedemikian rupa membuat orang percaya sekalipun bisa terkecoh. Mana suara Tuhan, mana suara saya sendiri dan sebagainya, saudara. Dan banyak orang percaya yang bilangnya orang percaya, akhirnya hidupnya, sepanjang hidupnya sebenarnya menaati yang sebenarnya bukan suara Tuhan. Itu karena apa? Karena roh iblis tahu sekali, suara Tuhan itu begitu berkuasa. Dan orang percaya harusnya punya suara Tuhan, amin. Nah oleh karenanya itu saya akan langsung saja, judul khotbah pagi ini adalah Discerning God's Voice and the Barriers. Artinya apa? Mengenali suara Tuhan dan hambatannya, saudara. Apa itu suara? Dengan cepat saja. Suara itu saya definisikan sebagai ekspresi ya. Ekspresi yang sifatnya auditif. Artinya apa? Bisa didengar melalui suara seseorang ya, melalui pita suara kalau kita mau ngomong tentang mekanikalnya. Tapi ada tujuannya, bukan saja bunyi. Suara itu bukan bunyi ya, beda. Bunyi kalau ada ini saya ketok, suaranya ting gitu ya, itu bunyi. Tidak ada maknanya, saudara. Itu hanya gelombang saja, suara lain. Suara itu lain karena setiap ekspresi auditif ini ada makna, ada emosinya, ada niatnya, dan tersirat di dalam cara komunikasi itu adalah identitas yang unik dari pembicaranya. Siapa yang ingat cerita Pastor Paul sama Pastor Joyce? Ceritanya kata Pastor Paul ceritanya begini waktu itu. Oh, I know, my wife udah di sini. Oh, belum Pastor. Aku udah dengar batuknya. Batuknya di belakang itu udah pasti istriku, bener ternyata. Nah, itu karena apa? Suara itu unik berhubungan dengan pembicaranya, saudara. Nah, jadi suara itu khusus. Saya mau katakan dalam bahasa Inggris demikian. Everything that has a voice is a person. Jadi ada pribadi di balik setiap suara. Jadi kalau ada suara-suara yang masuk dalam hidup Anda membuat, waduh ini pikiran apa ini ya? Anda harus tahu, di balik setiap suara itu adalah pribadi, saudara. Nah, kita akan pelajari pribadi apa saja yang ada, yang berbicara kepada hidup kita. Yohanes 10 ayat 10 hafal semua ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ada amin umat percaya? Nah, jadi kita tahu tujuan, niatnya ya, tujuan. Yesus ini membicarakan niat baik Bapa, niat baik Tuhan, yaitu apa? Memberikan kita hidup, saudara. Bukan saja hidup kekal, tapi hidup berkelimpahan, saudara. Definisinya bukan sekedar uang, bukan. Definisinya melebihi uang, saudara. Jadi jangan salah kita duit terus ya. Nah, tapi kalau pencuri ini si iblis jelas ya. Dia punya niat untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi kalau Anda mau pilih, mau dengar suara siapa? Tentunya mau dengar suara Tuhan ya. Nah, kita akan lihat jenis-jenis suara. Di balik setiap suara ada pribadi ya, betul? Nah, ini langsung saja saya tulis semuanya. Ini sebenarnya 3, tapi saya tulis 4. Ada yang nomor 1 suara si jahat, suara iblis. Yang kedua ini bukan suara sebenarnya, tapi kebisingan, noise. Karena apa? Ini adalah kolektif, saudara, nanti saya jelaskan. Kebisingan dunia. Yang ketiga adalah suara hati, suara dirimu sendiri. Dan yang keempat adalah suara Tuhan. Nah, jadi
Bagaimana, sekali lagi saya ulang yang pertama saya katakan, iblis mau memastikan Anda tidak bisa membedakan mana yang suara Tuhan dan mana yang lainnya. Sehingga kita sebagai orang percaya tidak menerima janji Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan dan tidak diubahkan oleh suara Tuhan. Nah, dengan cara apa ini? Iblis mau membuat kita seperti itu, saudara. Ini kita baca dari 2 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Nah, ini Rasul Paulus mengatakan, sebab aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Disesatkan, tahu nggak saudara bedanya apa diperdayakan? Saya juga baru pelajari, ternyata memperdaya itu terjemahannya adalah mempengaruhi seseorang dengan tipu muslihat yang cerdik. Itu diperdaya, saudara. Tapi disesatkan adalah membuat seseorang mempercayai hal yang salah sehingga, ingat sesat di jalan ya, sehingga apa? Sehingga mereka mengambil jalan atau keputusan yang keliru. Nah, itulah disesatkan ya. Diperdayakan dan disesatkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, orang yang menyamar sebagai Rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, makanya itu dikatakan gak heran kalau pelayan-pelayannya juga sama. Kalau iblis saja bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi seringkali iblis akan berusaha untuk berbicara supaya Anda keliru pikir ini suara Tuhan, padahal bukan. Nah, ini ceritanya tentang Adam dan Hawa ya. Oh, sebelum itu saya mau yang ngomong bagian paragraf yang kedua ya. Kata-kata yang saya tulis itu rasul palsu, saudara. Ada nabi palsu. Pastor Paul minggu lalu berbicara tentang klarifikasi, tentang Sean Bolt dan sebagainya, saudaraku. Kalau ada sesuatu yang palsu, ada sesuatu yang asli. Tidak mungkin ada sesuatu yang dipalsukan dari sesuatu yang tidak berharga dan tidak ada. Kenapa ada rasul palsu? Karena ada rasul asli. Iblis selalu membuat orang-orang itu fokusnya kepada yang salah sehingga semuanya dibilang apa? Berarti tidak ada lagi udah. Karena kebanyakan penyelewengan di gereja-gereja yang dimana tahu ya, oh mereka nggak bisa karakternya, moralnya tidak baik dan sebagainya, berarti nggak perlu ada aja udah. Karena apa? Terlalu banyak penyelewengan misalnya ya, profetik dan sebagainya. Itu buktinya cuma satu, saudara, bahwa ada yang asli. Kita sudah mendengar di tempat ini ada prophetic word yang beda ya, word of knowledge bisa di Google. Karena apa? Word of knowledge berlaku di hal-hal yang sudah terjadi. Tapi kalau word of prophecy, yang terjadi hanya kalau Tuhan berbicara. Amin. Siapa yang tahu Hans, drummer ya? Ada waktu itu masih mau sekolah, waktu itu kelihatannya dia lagi mau sekolah PhD apa gimana, belum ya. Jadi dia tadinya mau jadi dokter. Terus dikasih firman dari Pastor Eric Butler, dikatakan bahwa kamu I see you talking to doctors gini, kamu akan membahas tentang wabah di Afrika. Nah, lalu dia ambil sekolah, timelinenya mungkin kurang pas ya, nanti detailnya bisa nanya sendiri ke dia. Tapi dia nanya ke saya ingat, setelah setahun kemudian dapat firman itu, dia bilang, saya udah gak mau jadi dokter lagi, ini gimana ini? Nubuatannya ini. Saya bilang nubuatan memang harus diuji, dikantongin aja. Karena apa? Kita gak tahu sifatnya apa nih. Dulu saya pernah menerjemahkan orang dapat mimpi, oh Tuhan mau jadikan saya brain surgeon, saya bilang amin, padahal ini orangnya nggak suka fisika misalnya ya, matematika dan sebagainya, biologi nggak suka misalnya, saya bilang oh bisa aja ya Tuhan, nggak ada yang mustahil, saya begitu polosnya gitu ya. Tapi ternyata itu halnya adalah hal yang sifatnya spiritual, membantu orang, sebagai leader, membantu mengganti pemikiran orang gitu. Saya waktu itu masih baru sekali jadi leader. Nah anyway, yang si Hans ini bilang ini gimana? Saya bilang dikantongin dulu aja, sebab pengertian kata nubuatan itu jangan cepat-cepat diiyain dan jangan cepat-cepat juga ditolak, saudara. Diuji. Apakah sesuai firman Tuhan? Diuji dengan waktu.
Nah yang terjadi akhirnya dia ambil PhD, 3 tahun sekitar ke depan setelah itu saudara, yang terjadi adalah apa? Dia bilang, you won't believe it. Karena apa? Sekarang saya lagi di lab saya ini, saya disuruh memberikan presentasi dan mengajar dokter-dokter yang sedang menangani wabah di Afrika, saudara. Nah, itu kan beri kemuliaan buat Tuhan. Ini betul-betul terjadi di tempat kita dan ada bukan cuma dia satu-satunya, saudara. Ahok, tahu Ahok? Cindy Jacob waktu itu, ini sama Pastor Paul lagi terbang ke Indonesia. Ini udah lama sekali. Ini kok pulau apa ini? Oh itu Belitung, itu Ahok. Terus dia dapat firman, saya dapat firman lucu. Dia bilang gini, out of Babel I will call forth my son. Kan harusnya out of Egypt, itu firman Tuhan itu Yesus ya. Yesus itu kan lahir di Bethlehem, lalu kabur ke Egypt, out of Egypt I will call out my son. But C.D. Jacob dapatnya apa? Out of Babel. Dia bilang saya nggak ngerti ini. Ternyata setelah itu Anda tahu Belitung itu Babel, Bangka Belitung. Waktu zaman saya di Indonesia nggak tahu apa itu namanya ya? Bukan kabupaten ya, bukan ya? Itu bukan provinsi, ya. Bangka Belitung. Nah itu jadi begitu saudara. Out of Babel I will call forth my son. And benar akhirnya Ahok dipakai Tuhan waktu itu ya. Dan sebagainya. Nah itu nabi itu, kenabian itu luar biasa saudara. Makanya banyak yang mau memalsukan supaya orang jangan percaya aja gitu. Jadi kalau ada suara Tuhan yang benar gak didengar. Nah ini penting sekali. Nah ingat ya, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Tapi tentunya ada perbedaannya. It's not that hard to differentiate kalau kita mengalami Tuhan, amin. Nah kita baca ceritanya Hawa secara langsung ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik. Kata-katanya ini sebenarnya arum ini bukan cuma cerdik ya, seperti apa ya, licik seperti itu ya. Dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah saudaraku, satu hal yang saya mau sampaikan di ayat ini. Kalau Hawa tahu dia sedang berbicara kepada binatang yang dipakai iblis, atau iblis yang berbicara kepada dia langsung, dia mau gak bicara sama iblis? Gak mau. Hawa tidak tahu si ular ini adalah agennya iblis. Makanya karena dia disuruh suaminya yang menamakan semua binatang, dia merasa semuanya ini harmless saudara. Jadi ya udah ngobrol-ngobrol. Mungkin zaman dulu binatang bisa ngobrol semua, saya nggak tahu. Jadi ngobrol-ngobrol, lu lagi ngapain hari ini? Enggak. Ini ularnya yang bilang, tentulah Allah berfirman, semua pohon ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, poin kedua saudara tentang firman ini adalah begini. Selalu iblis akan coba mempertanyakan apa yang Tuhan katakan ke orang-orang yang mendengar suara Tuhan sekunder. Yang mendengar suara Tuhan tidak langsung. Ingat Tuhan berbicara kepada siapa? Adam saudara, bahwa kamu jangan makan. Lalu Adam memberitahu istrinya. Nah, iblis akan selalu mencoba untuk menggoyahkan iman orang-orang yang tidak mendengar Tuhan secara langsung. Oke? Saudaraku, khotbah hari Minggu ini untuk memperlengkapi Anda, tapi jangan itu menjadikan makanan pokok Anda. Anda harus bergaul dengan Tuhan sendiri. Nah, sekali lagi ya, Hawa tidak mendengar Tuhan secara langsung, makanya iblis mentargetkan Hawa dulu. Nggak tahu apakah iblis punya rencana kalau Hawa tidak berhasil Adam, tapi cari yang gampang, saudara. Dan selalu strateginya begini, kalau suara iblis itu kan, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa membedakan suara iblis? Nanti saya ada diagram sederhana, tapi langsung aja saya bicarakan. Suara iblis selalu mempertanyakan apa yang Tuhan berkata kepada Anda melalui firman. Tadi Dewi memberitakan tentang perpuluhan. Nah, pernah gak kalau mau perpuluhan terus tiba-tiba ada,
Atau per bulan udah setia nih ya. Sekarang kan jemaat semua udah setia ya, amin ya. Semua udah per bulan dengan setia, lalu memberikan di luar perpuluhan yang Tuhan berkati Anda. Aduh, kayaknya apa ya? Apa yang mau dibeli ini ceritanya? Kayaknya beli sepatu lagi, ini ada sepatu apa misalnya, atau jam atau apalah. Selalu ada aja toys, whatever. Siapa di sini laki-laki yang suka punya toy? Saya juga pengen punya toy, saudara, tapi tanya Tuhan dulu. Kalau Tuhan sudah berbicara sesuatu dalam hidup Anda, yang Anda bilang, iya Tuhan. Nah terus tiba-tiba ya itu, jadi mulai wonder. Apakah benar Tuhan ngomong begitu ya? Saya biar bersaksi satu hal ini saudara. Gak berapa waktu yang lalu Tuhan bicara kepada saya untuk memberikan uang kepada seseorang. Jumlahnya lumayan buat kita gitu. Apalagi kita lagi ada keperluan juga. Lalu, memberi ya. Kayaknya juga perlu. Tapi setiap kali mau jadinya tertunda beberapa lama. Sampai akhirnya udahlah, kita harus iman memberi gitu ya. Lalu memberi saudara, tahukah Anda, sekarang ini bukan prinsipnya ya. Bukan prinsipnya memberi karena Anda ingin diberi. Bukan, saat Anda taat itu ada sukacita. Karena apa? Anda taat sama Tuhan dan Tuhan itu bisa mempercayakan kepada Anda lebih, saudara. Ini saya again sekali lagi mau kasih disclaimer, bukan gara-gara apa efeknya ini, saudara. Karena saya memberi sudah puluhan tahun juga, nggak selalu seperti ini. Tapi saat saya memberi kali ini, saudara, 2 minggu yang lalu, actually Pastor Joyce. Kalau saya boleh jujur, Pastor Joyce pagi-pagi di sini dia membawa persembahan ya, tithing offering. Pastor Joyce bilang, kalian memberi, ini ada khusus memberi lah, Pastor Joyce bilang gitu. Kok boleh jujur ya? Aduh Tuhan, saya tiap bulan juga udah setia memberi Tuhan. Sudah memberi lebih. Building fund juga saya sudah setia setiap bulan. Sebagai pastor-pastor di sini, tahukah saudara, semua pastor kita setia dalam pemberian tithing dan beyond, saudara. Nah, Pastor Joyce ngomong begitu tuh, hati saya tuh rasanya, aduh Tuhan, memberi apa lagi gitu ya? Ya tahu sebenarnya Tuhan kan kasih jauh lebih banyak, tapi waktu Indonesian Service itu saya masih bergumul. Nah kalau ada suara seperti itu, suara siapa itu? Nah terus English Service, Pastor Joyce ngomong persis seperti itu lagi. Saya juga khotbah juga waktu itu kelihatannya, bulan lalu ini ya. Terus udah gitu, waktu yang bahasa Inggris, tapi saya dapat revelation saudara. Kamu menabur kalau mau menuai. Pokoknya saya simpel aja. Saya selama ini sudah menabur untuk menuai saudara. Tapi kali ini ada suatu suara khusus. So saya nggak bawa dompet, nggak bawa duit saudara. Jadi apa yang saya lakukan? Saya ambil dompet istri saya ambil duitnya semua saya masukin. Benar saudara, karena saya nggak bawa duit. Yang jangan takut, yang masukin duitnya juga saya kok. Istri saya itu nggak pernah masukin duit, ngambil di bank, tidak pernah. Yang naruh di dalam dompetnya itu saya. Jadi saya bukan rampok saudara. Saudara, setelah saya ngasih semuanya itu, dan saya memberi kepada seseorang itu saudara, tahukah yang Tuhan lakukan? Tuhan menggerakkan seseorang untuk memberikan saya 2 kali jumlah yang saya berikan saudara. Nah, saya sama istri saya sampai heran. Oh Tuhan, ternyata memang kadang-kadang tuh, setiap kali kita taat itu pasti ada efeknya. Apakah langsung ataukah tidak? Anda tidak pernah tahu saudara. Saya nggak pernah tahu, kalau saya tahu bakal jadi 2 kali. Oh saya ngasih lebih banyak. No, enggak. Enggak kan Tuhan udah ngomong jumlahnya berapa yang saya harus kasih sebenarnya saudara. Nah setiap kita itu harus belajar taat. Nah again, jadi jangan Anda memberi karena, Pastor Dion, Tuhan berdoanya gini, Pastor Dion dapat 2 kali, saya juga mau 2 kali, 3 kali lebih bagus, atau 4 kali. Saudaraku, bukan duit intinya saudara. Intinya adalah hatimu dan ketaatan. Betul-betul sesuatu yang saya nggak sangka. Tapi Tuhan itu baik saudara. Nah, jadi kita lanjut ya. Kalau
iblis mulai membuat Anda bertanya-tanya akan prinsip firman Tuhan dan sesuatu yang Anda baru belajar dari firman Tuhan, udah pasti itu suara iblis. Nggak usah ngomongin memberi, mengampunilah, mengasihilah, melayani. Suami istri minta maaf duluan, melayani lebih lagi. Terus kalau misalnya nggak membanding-bandingkan melayani di tempat di rumah Tuhan, saudaraku. Semuanya ini, saudara, pasti iblis akan mau bicara sama Anda supaya Anda nggak lanjut. Nah, kita lanjut ya. Ini saya tunjukkan diagramnya ini, tabelnya ini. Suara iblis itu setiap kali membuat kita itu bimbang. Menipu, menyesatkan, tadi ada juga yang pernah merasanya dihakimi, saudara. Kamu itu memang orang Kristen yang gak benar. Lihat hidupmu, kamu sudah begini-begini, kamu gagal berapa kali, Tuhan udah gak mau. Itu adalah udah pasti suara iblis. Dia mendesak, merendahkan, saudara. Nah itu, ya, lalu apalagi dikatakan bahwa tanda-tanda utamanya itu adalah mempertanyakan firman dan menyerang identitas Anda sebagai anak Tuhan. Dan artinya apa? Membuat putus asa juga, saudara. Nah udah pasti kalau Anda menjadi putus asa dan gak mau berubah dan merasa Anda tertolak, itu bukan suara Tuhan. Amin. Nah yang kedua adalah kebisingan dunia. Untuk lebih membuat suara iblis itu kita nggak bisa bedakan dengan jelas. Iblis seringkali pakai suara dunia. Karena apa? Suara dunia itu adalah keras sifatnya. Anda pernah ngerasanya, oh kok kayaknya saya harus ini, harus itu ya. Wah, misalnya, wah udahlah mau beli ini, mau beli itu. Misalnya ya, waduh harus gitu. Itu tuh kemungkinan besar adalah suara iblis yang masuk melalui suara dunia, saudara. Mengikuti opini orang-orang. Waduh kalau saya, contohnya, Anda Tuhan gerakan untuk belajar menyembah lebih lagi, amin. Mungkin Anda saat menyembah, terus tiba-tiba Tuhan gerakan Anda untuk Anda bersujud. Siapa yang pernah mengalami seperti ini? Nah Anda bertanyanya begini, aduh Tuhan kalau saya bersujud ini orang lihatnya gimana ya? Akhirnya Anda gak sujud. Kira-kira suara siapa itu? Apapun yang kita sebagai anak Tuhan itu mau lakukan untuk lebih intim, lebih erat sama Tuhan, itu pasti suara iblis yang menghalanginya itu. Jadi suaranya kayak gitu, saudara. Oh gimana kalau orang lain lihat saya dan sebagainya. Terus tentang culture dan sebagainya ya. Pokoknya kita setuju aja dengan yang ada. Oh malu kalau di kantor, kalau ngakuin bahwa anak Tuhan. Oh malu karena apa? Semua orang gak percaya. Jadinya pura-pura bukan orang percaya. Kita lanjut saja ya. Anda kurang lebih mengerti ya. Nah lalu kita lanjutkan cerita Hawa. Apa yang terjadi? Setelah iblis berbicara itu dikatakan bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon ini menarik hati karena memberi pengertian. Kira-kira apa yang terjadi setelah iblis berbicara kepada seseorang? Itu masuk ke dalam hatinya dan akhirnya jadi pembicaraan di dalam hati. Sebelum Hawa makan kan sebenarnya ada pembicaraan dalam hati kan. Dikatakan apa? Oh itu kelihatannya bagus sekali ini buah ini. Mungkin buahnya bersinar, saudara. Ini buah ini tuh buah yang unik. Mungkin bersinar, mungkin bagaimana gitu ya. Lalu wah kayaknya enak ini dan sebagainya. Dan menarik karena saya bisa seperti Tuhan. Ah udahlah gak apa-apa. Mungkin benar nih yang ngomong. Mungkin suami saya mungkin gak kasih tahu saya sepenuhnya bahwa sebenarnya ini kebenarannya. Ya. Nah ini suara hati itu adalah selalu terkait dengan keinginan kita pribadi, saudara. Logika, pengalaman yang dulu. Kadang-kadang kita bilang ya, oh kala dulu sering ditipu saudara, sekarang bilangnya saya sekarang, ini Tuhan bilang jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Sebenarnya bukan suara Tuhan, karena sebenarnya itu suara diri yang karena pengalaman Anda mengalami itu, Anda pikir itu suara Tuhan.
Nah itu bedanya apa? Suara hati selalu ngomongnya, aduh saya pengen ini deh, saya harus ini. Kalau ini nanti gimana dan sebagainya. Emosi mempengaruhi, itu suara hati. Dan selalu kata-kata pentingnya adalah ini, sesuai dengan yang Anda inginkan. Kata hati selalu cocok dengan yang Anda inginkan. Ya, kalau suara iblis mempertanyakan firman, apa yang Tuhan katakan, janji firman Tuhan dalam hidup Anda, saat Anda mau taat dan sebagainya. Kalau suara hati adalah simple, yang Anda pengen. Kalau mau beli apa? Sekali lagi ya, contohnya. Bagaimana suara Tuhan? Suara Tuhan simple ya, menyadarkan kita akan dosa. Suara Tuhan seringkali tidak keras sifatnya, tapi still small voice. Ya, tapi dia memberikan kejelasan, memberikan harapan. Firman Tuhan kadang-kadang menegur dengan keras, saudara, tapi masih memberikan harapan, saudara. Kalau udah nggak ada harapan, itu bukan dari firman Tuhan, berarti bukan dari suara Tuhan. Nah, lalu suara Tuhan selalu sejalan dengan firman Tuhan dan selalu bertentangan dengan dagingmu dan daging saya. Makanya itu banyak orang yang kurang suka dengar firman Tuhan secara lengkap. Karena apa? Banyak banget yang harus dikoreksi gitu ya. Dan suara Tuhan selalu menghasilkan buah roh di dalam hidup Anda. Jadi jelas ya, ada banyak perbedaan yang kita bisa secara simpel, saya tahu. Ini simpel sekali. Ada yang lebih detail dan sebagainya yang Anda harus pelajari secara pribadi. Amin. Nah, saya akan lanjutkan dengan 3 halangan dalam mendengar suara Tuhan. Saya nggak akan ngomong tentang dosa, itu udah biasa ya. Dalam arti kalau kita hidup di dalam dosa, Anda akan sukar mendengar suara firman Tuhan. Kalau Anda itu tidak mengampuni, Anda akan sukar dengar firman Tuhan. Tapi kita akan bahas dari sisi lain. Amin. Nah, ini saya mau jelaskan antara informasi versus hubungan. Sebelum saya jelaskan, saya mau tanya. Kenapa Anda mau mendengar suara Tuhan? Oh, sebelumnya, siapa yang mau mendengar suara Tuhan? Ayo angkat tangan. Kok nggak semua sih? Terus kalau gitu, the next question. Kenapa Anda mau mendengar suara Tuhan? Kalau kita mau jujur, banyak yang mau mendengar suara Tuhan karena apa? Karena Anda perlu suara Tuhan yang sifatnya memberikan Anda janji dan memenuhi janji. Amin. Janji firman Tuhan dan kegenapan firman Tuhan. Anda mau kegenapan firman Tuhannya. Dalam kata lain, Anda mau sukses di dalam hidup. Betul? Apa enggak betul semua di sini? Betul ya? Jadi kebanyakan kita itu mengandalkan suara Tuhan itu untuk sebenarnya bisa ya, jangan sampai kita harus sebagai umat percaya ini terus bertumbuh dewasa, jadinya kita berubah. Biasanya kalau orang-orang baru ikut Tuhan itu, firman Tuhan itu dipakai sebagai ajian suksesnya, saudara. Jadi berdoa kalau perlu dealnya jadi atau perlu dapat promosi atau apa dan sebagainya. Saya ada contoh begini, saudara. Kemarin ini 2 hari yang lalu, saya baru aja tutup kartu kreditnya istri saya. Jangan lupa saya yang masukin duitnya ya. Saya masukin duitnya, ini saya buka kartunya, saya tutup juga. Dia bilang yang ini mahal, kita udah nggak pakai. Ya udahlah, oke kita tutup. Kalau mau tutup kartu kredit Anda harus telepon ya, nggak bisa online dia nggak mau dia online. Jadi telepon, akhirnya ada seseorang customer service yang bantu kami. Ya. Lalu setelah dibantu saya bilang oke, thank you ibu, bye. Ya tentunya nggak ibu ya, bukan orang Indonesia. Tapi oke, bye. Nah ini saya mau katakan demikian. Seringkali kita gunakan mindset natural di hal-hal spiritual. Apa yang mau saya katakan? Suara orang itu tidak, actually saya nelpon itu kan ada tujuannya. Saya nelpon itu bukan untuk menjalin hubungan dengan customer service itu. Saya telepon hanya untuk dia bantu saya, setelah itu goodbye. Anda mengerti? Nah, ini ya, saya mau sambungkan dengan yang kita katakan tadi sebelumnya.
orang Tuhan, anak Tuhan, jangan sampai kita punya mindset yang sama bahwa kita itu hanya perlu Tuhan melakukan sesuatu buat kita. Setelah itu kita bilang, Tuhan udah kartu kreditnya di approve atau ditutup dan sebagainya, terima kasih, bye. Di balik suara itu ada pribadi, saudara. Di dunia ini sistemnya itu transaksi. Anda baik kepada customer Anda karena customer Anda mungkin bayar. Tapi di dalam kerajaan Tuhan itu lain. Suara Tuhan itu tidak terlepas dari pribadinya Tuhan, saudaraku. Jadi orang Kristen yang tidak bisa menetapkan hatinya untuk benar-benar belajar mengasihi Tuhan dan mencari Tuhan, tidak akan benar-benar mengalami suara Tuhan dalam hidupnya. Dan suara Tuhan yang dahsyat ya tadi yang saya bilang, suara Tuhan itu begitu dahsyat yang bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Hidup kita kalau mengalami suara Tuhan itu benar-benar akan berubah luar biasa. Tapi sekali lagi, itu hanya akan terjadi kalau kita tidak menganggap Tuhan itu sebagai customer service, saudara. Yang kita perlu bantu kita. Halangan dalam mendengar suara Tuhan jika orang percaya hanya mau informasi bukan hubungan. Ini nggak ada apa ya? Nggak ada tawarannya, saudara. Suara Tuhan itu tidak terlepas dari pribadi Tuhan. Saya juga bisa bersalah kadang-kadang, saudara. Kalau saya spend time in the Word, saya selalu mendapat revelation gitu ya yang wow buat saya. Saya bangga, saya senang gitu. Aduh Tuhan terima kasih, Tuhan bicara sama saya pagi ini dan sebagainya. Tapi saya harus catch myself from time to time. Kamu mencari Tuhan apa mencari apa yang Anda bisa dapat dari firman Tuhan? Kita harus terus diingatkan. Ada yang diingatkan pagi ini? Bukan untuk belajar prinsip doang, saudara. Prinsip bagus, saudara. Prinsip firman Tuhan itu ya dan amin, Anda akan sukses. Tapi jangan sampai Anda sukses miss Tuhan. Nah, people wants information but God desires relationship. Ada amin? Kita lihat di Alkitab ya, contoh-contoh orang yang mengalami suara Tuhan dengan konsisten adalah orang-orang yang tipenya seperti apa. Kalau kita lihat Daud, dikatakan dia senangnya spend time sama Tuhan, saudara. Bahkan menunggu fajar dia spend time sama Tuhan. Dikatakan dia menyembah Tuhan sehari 7 kali, saudara. Mazmur ada di Mazmur. 7 kali aku menaikkan pujian buat Tuhan. Wow, ini raja tapi sadar bahwa tugas utamanya adalah punya relationship sama Tuhan. Bagaimana dengan Daniel yang suka berpuasa? Buat apa berpuasa? Buat kurus? Bukan, saudara. Dia mencari Tuhan. Abraham yang dikatakan friend of God. Itu karena apa? Dia entertain God. Dia percaya sama Tuhan. Dia menjamu Tuhan, saudara. Nah, kalau kita hanya mau informasi, kita akan mudah disesatkan iblis. Mana yang suara Tuhan, mana yang bukan, kita akan mudah disesatkan. Coba lihat orang Farisi. Orang Farisi mengerti firman. Mungkin dapat pewahyuan dari firman. Tapi waktu firman itu hadir di depan mereka, mereka tolak, mereka aniaya, bahkan mereka bunuh, saudara. Mereka salibkan, saudara. Nah, ini ya Tuhan mau relationship. Wahyu 3 ini berbicara tentang firman Tuhan buat jemaat di Laodikia, saudara. Dikatakan kamu tuh suam-suam. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau memberi daripadaku emas yang telah dimurnikan di dalam api. Supaya engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu
relakanlah hatimu dan bertobatlah. Apa yang dikatakan selanjutnya? Lihat aku berkata di muka pintu dan mengetok. Jika ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama dengan aku. Ini artinya apa saudaraku? Ini artinya adalah membicarakan tentang hubungan erat saudara. Makan itu kan apalagi di konteks Middle Eastern ya. Di Hebrew culture itu kita nyocolnya bareng saudara. Ke satu bowl. Kayak misalnya apa ya, supnya atau apa. Jadi makanya mereka itu gak mau makan berserta orang yang bukan Yahudi saudara. Karena apa? Najis. Quote unquote ya kalau bahasa Indonesia umumnya. Nah gak mau karena apa? Sharing tuh. Kan kalau kita makan bareng-bareng kan kita gak double dipping ya. Udah begini nyemplung lagi enggak kan. Atau mungkin sama saudara yang gak apa-apa ya. Nah tapi kalau dalam konteks ini Yesus bilang apa? Aku akan makan bersama kamu. Berarti apa? Kita benar-benar sharing life saudara. Jadi penting sekali untuk kita itu punya hubungan. Ini simple kan saudara? Tapi hubungan lebih erat lagi saudara. Apakah? Coba tutup matamu sebentar. Mari kita tutup mata saat ini. Biar Tuhan tilik hati kita. Biar sama seperti kayak Daud berkata, Tuhan selidiki hatiku. Apakah ada sesuatu yang tidak menyenangkan Engkau? Oh Tuhan, ingatkan kami. Saat ini apakah kasih kami sudah padam? Apakah kami masih baca Alkitab tapi sebenarnya kami gak mencari Tuhan? Berikan new freshness right now. New commitment untuk mereka ini. Bisa berkata, Tuhan aku mau lagi. Dalam nama Yesus. Amin. Now, selanjutnya ini ada hubungannya dengan poin pertama, tapi agak sedikit berbeda. Siapa yang pernah mendengar kata ini? Siapa yang belum pernah mendengar kata ini? Angkat tanganmu. Udah pernah semua ya? Oh, belum. Oke. Logos dan rema. Logos dan rema ini sebenarnya kata-kata yang sebenarnya artinya bisa dianggap sama. Artinya apa? The word, firman. Ya. Tapi ada perbedaannya saudara. Siapa yang lebih senang rema, siapa yang senang logos? Siapa yang senang rema? Angkat tangan. Siapa yang senang logos? Angkat tangan. Oh, yang logos nggak ada yang suka. Ya. Saya akan jelaskan saudara berapa pentingnya ini. Dikatakan Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Kira-kira bahasa aslinya ini rema atau logos? Betul ya, logos ya. Nah, ini Yesus ini berkata bahwa dia adalah logos saudara. Dia itu adalah firman. Jadi logos itu adalah apa? Logos itu bisa diterjemahkan supaya lebih mengerti buat kita konteksnya. Firman Allah secara keseluruhan. Di Alkitab itu yang tertulis logos. Tapi sebenarnya yang terucap juga sama logos. Nah, tapi firman Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus adalah logos saudara. Jadi penting apa enggak? Kita lanjut ya. Efesus 6. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Siapa yang hafal ini? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Terakhirnya, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Kira-kira ini firmannya logos atau rema? Rema saudara. Nah, rema itu yang kita bisa pakai untuk memenangkan peperangan kita saudara. Jadi lebih penting mana? Oh rema. Dulu waktu zaman saya di kuliah tuh, lu dapat rema apa? Wah kayaknya, belum dapat hari ini gitu. Atau, gue dapat rema gitu, keren kayaknya gitu ya. Kalau logos, ya logos firman Tuhan itu kurang exciting gitu ya. Tapi kalau rema ini, wah dahsyat, ini bisa dipakai memenangkan. Rema itu dikatakan apa? The quickened word of God. Artinya apa? Kalau Anda baca firman, tiba-tiba kayak
loncat ayatnya atau masuk ke hati Anda, itu adalah rema. Atau Anda mendapat pewahyuan, personal revelation. The now word, artinya apa? Saat Anda mengalami masalah, tiba-tiba teringat ayat yang persis berhubungan dengan situasi yang Anda alami dan itu caranya bagaimana cara memenangkannya. Itu adalah rema. Banyak oleh karenanya orang Kristen yang carinya rema. Padahal orang tidak bisa mengalami rema kalau mereka tidak bergaul dengan logos. Yesus Kristus adalah firman yang hidup, saudaraku. Jadi kalau mau mendengar suara Tuhan, intinya adalah sama intinya sebenarnya. Adalah sekarang kita harus bergaul dengan firman. Satu, firman Allah yang hidup, Tuhan Yesus sendiri. Makanya praise and worship, sekali lagi saya udah sering banget ngomongin. Saat Anda berdoa ya. Karena apa? Anda bergaul dengan Yesus. Saat Anda menyembah siapa? Anda berlutut buat siapa? Anda sedang bergaul dengan firman yang hidup. Saat Anda baca Alkitab, Anda juga bergaul dengan firman. Nah ini dua-duanya penting saudara. Tuhan hanya akan bisa quicken, hanya akan bisa berikan kehidupan kepada ayat-ayat yang Anda sudah baca. Anda ayat-ayat yang sudah tahu. Kalau mau mendengar konsisten ya, tentunya bisa, sekarang lagi khotbah belum pernah dengar Anda mendapat sesuatu. Tapi kalau mau konsisten, Anda terus bergaul, saudara. Ada amin di sini? Nah, jadi sekali lagi, kita tidak bisa mendapatkan rema kalau kita tidak mau bergaul dengan Yesus. Ini sangat basic banget. Tapi ini kita kalau miss ini, kita miss the whole Christianity, saudara. Iman Kristen kita itu buat apa? Apakah kita mau jadi Farisi, tahu firman tidak melakukan? Tahu firman tidak mengenal Tuhan kita? Enyahlah engkau, aku tidak mengenal kamu, nggak ada yang mau kan? Jadi ayo gereja Tuhan, termasuk saya sendiri hamba Tuhan ini, kita apakah mengenal Logos yang hidup, Yesus Kristus? Saat Anda membaca firman, izinkan firman Allah yang hidup membaca hidupmu. Amin. Nah, kita lanjut ya. Ini penting karena ini dikatakan demikian. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara, kelihatannya ini salah ayatnya. Pada zaman dulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantaraan nabi-nabi. Maka pada akhir zaman ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi kalau Anda mau mendapat rema, Anda harus bergaul dengan anaknya. Dengan Yesus saudara. Amin. Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh karena dialah Allah yang menjadikan alam semesta. Nah, ini saya lanjutkan cepat aja tentang firman Tuhan. Dikatakan 2 Timotius 3 ayat 15. Sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Jadi mulai sekarang Jemaat City Blessing semuanya akan baca Alkitab setiap hari. Amin. Setelah baca Alkitab, bergaul dengan firman. Amin. Bagaimana yang ketiga saudara? Apa hambatan yang ketiga? Hambatan yang ketiga adalah jika orang percaya mau mendengar suara Tuhan tanpa tanggung jawab untuk menaatinya. Kok jadi diam saudara? Harusnya amin saudara. Jika apa hambatan orang mendengar suara Tuhan dengan jelas itu karena apa? Kalau orang itu setiap kali mau mendengar tapi nggak taat. Lama-lama apa? Anda nggak mendengar lagi. Keluaran 15 ayat 26 dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan yang benar, memasang telingamu
kepada perintah-perintahnya dan mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Nah, ini diterjemahkannya apa? Mendengarkan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan. Ini saya sudah pernah katakan sebelumnya. Ini kata Ibrani, saudara. Yang bacanya Shema. Ya, Shema. Bukan Chinese ya, saudara, ingat. Nah, ini kita lanjut ya. Ini ada terjemahan yang bahasa Indonesianya salah. Shema ini unik karena apa? Benar diterjemahkan sebagai mendengar, tapi juga diterjemahkan dengan apa? Masih lupa, berarti jarang nyatet, saudara. Ayo keluarin handphonemu nyatet. Saya udah ngomong setidaknya ini 4 kali mungkin over the years. Artinya apa? Mendengar dan juga melakukan, saudara. Shema ini bisa diterjemahkan 2 hal. Mendengar dan melakukan. Nah, lihat ya. 1 Samuel 15 bahasa Indonesia diterjemahkan demikian. Ini waktu Samuel mengkonfront Saul ya, yang nggak mau menghabisi Amalek, suku Amalek ya. Apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Itu terjemahannya sebenarnya salah, saudara. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan lebih cocok. Nggak salah total karena apa? Artinya Shema memang betul-betul artinya mendengar. Tapi bahasa Inggrisnya diterjemahkan demikian. Does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much as in obeying? Berarti apa? Tuhan masa lebih suka korban sembelihan daripada kamu mentaati apa yang Tuhan kasih tahu kamu. Karena apa? Di dalam firman Tuhan itu kalau kita itu mendengar, kita itu punya kewajiban untuk mentaati, saudara. Saat Tuhan bilang dengar, kita harus mendengar. Nah kalau kita mendengar berarti kita satu paket itu luar biasa, saudara. Makanya orang Israel itu diberkati saudara. Karena apa? Sebenarnya ini prinsipnya ini banyak yang luar biasa. Can you imagine gak ada kata-katanya sama mendengar dan mentaati? Berarti apa? Harusnya tidak obey Tuhan itu harusnya jarang terjadi atau tidak terjadi. Karena apa? Begitu mereka mendengar suara Tuhan mereka akan lakukan. Kenyataannya ya gak begitu. Tapi kita sebagai orang-orang Israel di perjanjian baru, quote unquote ya, yang menjadi dicangkokkan ke dalam suku Israel, keselamatan, kita jangan sampai begitu, saudara. Ada amin? Nah, kita tahu cocok ya, Yesus menjelaskan kembali kata ini di perjanjian baru. Artinya apa? Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ya sekarang jelas sekarang dipisah karena apa? Bahasa Greek nggak ada satu kata jadi arti 2 arti. Ya, kalau bahasa Hebrew di perjanjian lama ada, Shema artinya 2, mendengar dan mentaati. Tapi kalau Greek nggak ada, jadinya katanya lain. 1, mendengar tapi Yesus menyatakan hal yang sama. Jadi kalau kamu mendengar, sebaiknya kamu melakukan. Karena apa? Kalau dia melakukan seperti membangun rumahmu di atas dasar batu. Jadi pada saat hujan, banjir datang, rumah itu tidak rubuh. Tapi apa yang terjadi kepada umat Kristen yang suka mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukan? Jangan sampai saudaraku, saat ada kesulitan datang, imannya bisa hancur. Boleh saya panggil tim musik? Silakan, mungkin keyboardis saja. Saudaraku, firman Tuhan hari ini adalah basic. Tapi basic yang kita harus terus bertumbuh di dalamnya, saudaraku. Tentunya saya tahu saudara semua setiap minggu ke gereja karena mau mengasihi Tuhan, mau melayani Tuhan, mau mengenal Tuhan. Tapi Tuhan saat ini ingatkan kita untuk go beyond that bahkan. Ayo, ingat saat engkau jatuh cinta, mungkin dengan pasanganmu,
mungkin dengan Tuhan pertama kali, coba apa yang Anda lakukan? Di kitab Wahyu dikatakan lakukan seperti yang semula-mula kamu sudah lakukan. Jangan undur, saudaraku. Kalau Anda mau respon, saya undang Anda bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Korabasyorabasokaya ramasyokarabasa. Tuhan Yesus, katakan ini aku Tuhan. Aku mau mengasihi-Mu lagi Tuhan. Oh Tuhan, biar kasih mula-mula kembali kepadaku ya Tuhan. Tuhan, jangan karena sekarang aku sudah tahu firman, aku beralih daripada mau mendekat kepada Engkau saja Tuhan. Dan jadi interested untuk mengerti apa itu informasi yang baru. Apa itu ayatnya, artinya lebih lagi tanpa mau mengenal pribadi-Mu. Aku berdoa pagi ini ya Tuhan, biar setiap jemaat Tuhan membuat komitmen yang baru. Tuhan, untuk mencari Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Oh Tuhan, tidak saja mencari rema, tapi kami mencari pribadi Yesus Tuhan. Oh Tuhan, bantu kami Tuhan. Syorabaso karabasyarabasakaya rabaso. Oh Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dedikasikan hidupmu lagi pagi ini. Oh Tuhan, ini aku Tuhan. Oh Tuhan, biar pengurapan Roh Kudus hadir lagi dalam kehidupan aku. Dan biar adanya gairah yang baru Tuhan. Untuk mengasihi-Mu, untuk ikut Engkau seumur hidup kami Tuhan. Dan kalau ada umat-umat-Mu di tempat ini yang sudah banyak disesatkan selama ini, biar saat ini dalam nama Yesus adanya pencelikan, adanya kejelasan, dan Kau berikan jalan keluar. Oh Tuhan, dan Kau selamatkan mereka, dan Kau berikan mujizat Tuhan. Oh rabasu rabasakaya ramasa. Oh Tuhan, sekali lagi ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami ini pengen tahu firman, mungkin Google firman tentang ayat tertentu supaya apa? Supaya Anda bisa declare it, supaya Anda bisa menerima. Tapi lupa pribadi Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biar kami kembali ke kasih mula-mula Tuhan. Siapa kami ini tanpa Engkau ya Tuhan? Kami dedikasikan diri kami Tuhan, sekali lagi Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah Yesus. Saudaraku, mari kita ucapkan kembali deklarasi kita terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku perlu keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati buat aku. Aku terima pengampunan daripada Engkau. Tahirkan aku Tuhan. Oh Rabasya, ya Tuhan Yesus, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Biar hidupku mencari wajah-Mu Tuhan, dan menjadi impact di mana aku berada. Ubah hidupku Tuhan. Aku bertobat Tuhan dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan dari-Mu. Ya Tuhan. Oh Rabasya, ini aku ya Tuhan. Aku serahkan hidupku kepada Engkau. Sekali lagi, pakai hidupku Tuhan. Roh Kudus, bantu aku jatuh cinta kepada Yesus. Oh Rabasya Rabasa. Oh Roh Kudus, bantu aku. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah kesukaanku Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Engkau patahkan segala roh agamawi di tempat ini Tuhan. Segala roh performance kami patahkan di dalam nama Yesus. Enyah, biar kami diganti dengan genuine Tuhan. Tulen jatuh cinta kembali kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu saat mereka keluar dari tempat ini. Hidup berkemenangan, hidup baru. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Selamat hari Minggu.